Setiap daun tumbuh ke arah cahaya, dan cahayalah yang menentukan sisi daun mana yang mendapatkan terang dan sisi lain daun itu yang tetap dalam gelap. Tiap-tiap tubuh yang diterpa oleh cahaya menghadirkan bayang-bayang, seperti menegaskan ada saja yang rebah tanah tiap kali ada yang mengalami benderang. Uniknya, tatkala cahaya berada tepat di atas kepala kita, tetap saja ada satu titik kegelapan, titik yang kita injak sendiri, titik pijak pada kedua telapak kaki seakan merasa rela tak disentuh oleh cahaya demi tubuhnya tetap tegak berdiri. Sebagaimana akar yang setia dengan takdirnya tertanam dalam bumi, ia tumbuh dan menumbuhkan batang, ranting, dedaunan, meski ia sendiri tak mendapatkan pencahayaan. Ada yang berada dalam gulita, tetapi keberadaannya ternyata sangat berguna bagi hal-hal yang ia bela. Atau apakah gelap itu intisari cahaya? Sepintas cahaya memang menerangi, tapi dengan meniadakan yang diteranginya. Ya, cahayalah yang menjadikan gelap tiada. Ia menghendaki segala yang dicahayainya menjadi gugusan-gugusan cahaya, menjadi terang. Namun apalah cahaya jika tanpa gelap? Pun apalah gelap jika tanpa cahaya? Gelap jika terlalu gulita, mustahil bagi mata melihat. Cahaya apabila terlalu menyilaukan, butalah penglihatan. Cahaya menjadi terasa berguna, dirindukan, diharap-harapkan kehadirannya saat kita berada dalam kegelapan. Setitik saja pelita, berpendarlah binar-binar sinar, meratakan cahaya ke selingkar bidang jangkauannya. Bias-biasnya menyentuh sisi-sisi gelap dan menjadikannya terang, bahkan benderang. Cahaya menjadikan terang ada dan gelap tiada. Selama cahaya itu masih ada, selama itu pula terang ada. Bagaimana jika tiada? Jika cahaya tiada, apakah terang meniada? Betapa lemahnya terang jika hanya untuk ada mengandalkan cahaya. Betapa kuat gelap ada tanpa mengandalkan cahaya. Terlebih hanya cahaya yang bisa meniadakannya. Ya, memang tidak tepat mengandaikan cahaya tiada. Ia ada.
selalu ada. Tapi andai cahaya tiada, apakah ketiadaan cahaya itulah yang menyebabkan gelap ada? Seperti halnya adanya cahaya menyebabkan gelap tiada? Atau sebaliknya, apakah gelap merupakan ketiadaan cahaya? Bagaimana bisa ada kehidupan jika tidak ada cahaya? Apakah pernah sedetik saja atau lebih cepat dari itu semesta mengalami kehidupan tanpa cahaya? Andai kata dibalik, pernahkah sedetik saja atau lebih cepat dari itu semesta mengalami kehidupan tanpa gelap? Apakah pertanyaannya menjadi lebih mudah? Apakah cahaya bermakna ketiadaan gelap? Segelap-gelap-gelap, tidak adakah cahaya? Kita suka mengasumsikan gelap sebagai hitam. Tapi bukankah hitam adalah warna? Dan warna adalah hasil penguraian cahaya pada prisma yang menghasilkan spektrum atau komponen-komponen cahaya. Atau jangan-jangan gelap itu adalah bagian dari cahaya. Nah, kita gemar memperbandingkan antara cahaya dan gelap, seolah-olah satu dan lainnya sebanding, padahal sejujurnya tidak. Gelap bukanlah ketiadaan cahaya. Gelap adalah ketiadaan terang. Ada atau tidak ada gelap, cahaya ada. Selalu ada, tetap ada. Cahaya adalah kenyataan. Terang dan gelap adalah keadaan. Terang adalah keadaan ketika ada cahaya. Gelap adalah keadaan ketika tidak ada terang. Bukan keadaan ketika tidak ada cahaya. Makin redup terang, makin gulitalah gelap. Cahaya ada, selalu ada. Dan daun tumbuh dengan kesadaran itu. Berada di lingkup segelap apapun, daunan tumbuh ke arah cahaya. Dan cahayalah yang menentukan sisi daun mana yang mendapatkan terang dan sisi lain daun itu yang tetap berada dalam kegelapan. Daun tumbuh dengan kedua sisinya sama mendapatkan cahaya, namun tidak sama terangnya, tidak pula gelapnya. Dan daun menghadirkan bayang-bayang. Kita pada saat berada dalam terang juga menghadirkan bayang-bayang. Bahkan ketika cahaya menyentuh sekujur tubuh dan memberi benderang yang penuh seluruh, tetap masih ada sisi gelap di bawah telapak kaki yang berdiri, yang menginjak bumi. Tapi kala gelap memenuhi ruang dan melingkupi sekujur tubuh, kemana
perginya bayang-bayang. Jangan-jangan kitalah bayang-bayang itu di bawah telapak kaki.